Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di acara penyuluhan pagi hari ini ya. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Asia Yogyakarta yang akan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai pengobatan dan penanganan hipertensi. Sebelum itu perkenalkan saya Vini Mutmaina dengan nomor induk mahasiswa 2011 604017. Saya dari Prodi Keperawatan Anestesiologi. Nah, di sini saya akan bertanya, apakah ibu-ibu semua ada yang menderita hipertensi? Saya Bu. Oh, baik Mbak ya. Nah, apakah ibu-ibu semua sudah mengerti mengenai bagaimana penanganan hipertensi? Belum. Belum. Baik, nanti akan saya jelaskan ya. Saya izin jelaskan ya. Ibu. Nah, yang pertama saya akan menyampaikan materi apa yang dimaksud dengan hipertensi, lalu apa penyebabnya hipertensi, apa saja tanda dan gejala hipertensi, lalu bagaimana cara pencegahan hipertensi. Nah, apa yang dimaksud dengan hipertensi? Apakah udah tahu, Ibu? Belum. Hipertensi adalah sebagai peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mmHg atau tekanan darah diastolik sedikitnya 90 mmHg atau 140/90 begitu ya. Hipertensi tidak hanya beresiko tinggi menderita penyakit jantung, tetapi juga menderita penyakit lainnya seperti penyakit saraf, ginjal, pembuluh darah, dan maka akan semakin tinggi tekanan darah, maka akan semakin besar resikonya ya. Lalu apa sih penyebabnya? Yang pertama itu ada hipertensi primer, lalu hipertensi sekunder yang disebabkan faktor resikonya yaitu seperti obesitas, merokok, alkohol, dan polistemia. Lalu hipertensi sekunder, penyebabnya itu ada penggunaan estrogen, penyakit ginjal, distrom, casting, dan hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan. Lalu bagaimana sih tanda-tanda dan gejala hipertensi? Nah, gejala yang dapat diamati yaitu gejalanya seperti pusing dan sakit kepala ya Ibu, sering gelisah, wajah merah, tengkuk terasa pegal, mudah marah, telinga berdengung, lalu sukar tidur, sesak napas, sakit berat di tengkuk, lalu mudah lelah, mata berkunang-kunang atau penglihatan Ibu kabur ya Bu, lalu mimisan atau keluar darah di bagian hidung. Nah, lalu faktor apa sih yang tidak dapat dikontrol? Yang pertama itu jenis kelamin, karena kebanyakan yang menderita hipertensi itu berjenis kelamin perempuan. Nah, lalu umur, semakin tinggi umur seseorang maka semakin tinggi tekanan darahnya. Begitu ya Bu. Lalu ada faktor yang dapat dikontrol. Yang pertama itu obesitas, lalu kebiasaan merokok, lalu konsumsi garam berlebihan, stres, dan penyakit jasmani ya, seperti asam urat begitu ya Bu. Nah, lalu bagaimana sih cara pencegahannya? Apakah Ibu udah tahu cara pencegahannya Ibu? Belum ya. Yang pertama itu cek kesehatan secara berkala, lalu hindari kegemukan, hindari rokok dan alkohol, hindari stres, olahraga teratur atau aktivitas fisik, batasi pemakaian garam ya Bu ya, istirahat cukup, dan diet hipertensi. Apakah ibu-ibu sekalian tahu apa itu diet hipertensi? Belum. Nah, diet hipertensi merupakan diet bagi penderita hipertensi yang bertujuan untuk membantu menurunkan tekanan darah dan mempertahankan tekanan darah menuju normal, yang bertujuan untuk menurunkan faktor risiko hipertensi seperti berat badan berlebihan, tinggi kolesterol, menurunkan tekanan darah dan kadar garam, serta asam urat dalam darah. Nah, lalu ada nih Bu, ya, makanan yang harus dianjurkan atau diperbolehkan untuk dikonsumsi, dan ada makanan yang harus kita hindari. Nah, makanan yang dianjurkan yang pertama itu pisang, sayuran hijau, kecuali daun singkong ya, daun melinjo dan bijinya seperti itu. Lalu buah-buahan ya Bu, kecuali durian, karena durian itu nanti akan menyebabkan hipertensi. Lalu yogurt, olahan susu lainnya yang rendah lemak, susu skim, oatmeal, dan ikan. Nah, lalu makanan yang dihindari atau dibatasi yaitu makanan-makanan yang mengandung garam, seperti makanan cepat saji dan makanan yang berkemasan, makanan yang banyak mengandung gula, makanan berlemak, dan makan minuman yang beralkohol. Nah, di sini saya akan memberi tips untuk minuman penurun hipertensi. Nah, minuman jus ini menurunkan hipertensi yang mudah dibuat dan diperoleh bahan-bahannya secara mudah. Yang pertama itu jus apel dan seledri. Nah, perbandingannya itu 1 buah apel ukuran sedang ditambahkan 2-3 sendok irisan seledri. Lalu jus belimbing dan timun.
Dengan perbandingan 3-4 iris belimbing buah ditambahkan dengan 5-7 iris mentimun segar, bisa ditambahkan dengan perasan jeruk nipis ataupun madu ya. Lalu yang ketiga itu jus timun dan seledri. Perbandingan dengan 5-7 iris mentimun segar ditambahkan dengan 2-3 sendok irisan seledri. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ada yang bertanya, Bu. Boleh, Ibu mau bertanya apa? Saya ingin bertanya, apa yang diperiksa saat kami itu melakukan pemeriksaan hipertensi secara berkala? Oh, baik. Nah, pemeriksaan ini dilakukan di klinik atau puskesmas terdekat dengan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, tekanan darah, nadi, gula, kolesterol, dan lainnya. Apakah sudah jelas, Ibu? Ya, terima kasih, Bu. Iya. Ibu ada yang bertanya? Ada, Mbak, minuman yang Mbak sarankan tadi itu apakah Ya. bisa ditambahkan dengan gula? Oh, boleh. Minuman tadi bisa ditambahkan gula dengan gula yang rendah lemak. Nah, bisa ditambahkan madu juga, itu sesuai selera sih Mbak ya. Apakah sudah cukup? Cukup. Cukup ya. Saya rasa sudah cukup penyampaian materinya. Semoga dengan memberikan materi ini Ibu segera sehat kembali ya Bu ya. Baik, saya rasa sudah cukup ya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan baik dari diri saya pribadi maupun teman-teman yang bertugas lainnya. Ya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.